Ibrani 10:1-3 Ibrani 10:1-3 Hukum hanyalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang, bukan kenyataan itu sendiri. Untuk alasan ini tidak pernah bisa, dengan pengorbanan yang sama berulang-ulang tanpa henti tahun demi tahun, menyempurnakan mereka yang mendekati ibadah. Jika Anda bisa, bukankah mereka akan berhenti ditawarkan? Karena para penyembah akan disucikan untuk selamanya dan tidak lagi merasa bersalah atas dosa-dosa mereka. Tetapi pengorbanan ini adalah pengingat dosa tahunan. Komentar, bayangan jangan perlakukan bayangan seolah-olah itu nyata. Jangan takut pada bayangan. Kultus sunat mencoba menakut-nakuti orang Kristen mula-mula agar percaya bahwa seseorang harus disunat dan mengikuti hukum Musa untuk diselamatkan. Kisah Para Rasul 15:1 Apakah itu pemeliharaan hari Sabat, persepuluhan, makanan upacara, 10 perintah serta peraturan-peraturan Taurat, atau korban-korban, semuanya ini adalah bayang-bayang. Realitas adalah prinsip atau prinsip di baliknya. Hukum hanyalah pengingat akan dosa. Tidak seorang pun akan dinyatakan benar di matanya dengan mematuhi hukum, sebaliknya, oleh hukum kita disadarkan akan dosa. Roma pukul 3:20 Ibrani 10:4-6 Ibrani 10:4-6 Karena darah lembu dan kambing tidak mungkin menghapus dosa, oleh karena itu, ketika Kristus datang ke dunia, Dia berkata, korban dan persembahan tidak kamu inginkan, tetapi tubuh yang kamu persiapkan untukku, dengan korban bakaran dan korban penghapus dosa kamu tidak berkenan. Mazmur 46 Komentar, pengorbanan yang tidak efektif meskipun sudah jelas, mengingat sifat hukum Tuhan, bahwa darah hewan tidak dapat menghapus dosa, ada orang yang melihat Tuhan hanya sebagai mesin penjual otomatis di mana, jika Anda menekan tombol yang tepat, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Orang-orang ini menjadi terobsesi dengan upacara dan ritual alih-alih merangkul sifat Tuhan dalam pemahaman dan penerapan iman mereka. Meskipun Tuhan memerintahkan hewan kurban di bawah Perjanjian Lama, ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa Tuhan memandang hal-hal ini sebagai hal yang sepele dibandingkan dengan sikap hati. Yesaya 1:11-13 Banyaknya persembahanmu, apakah artinya bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Saya memiliki lebih dari cukup korban bakaran, domba jantan dan lemak dari hewan gemuk. Saya tidak menyukai darah lembu jantan, domba dan kambing. Di istana saya, berhentilah membawa persembahan yang tidak masuk akal. Bulan, Sabat dan pertemuan, saya tidak tahan majelis jahat Anda. Namun, sepanjang sejarah, orang Kristen juga menerapkan kitab suci dengan cara ritual yang tidak berarti, memperlakukan Tuhan dengan hina seolah-olah Dia adalah berhala. Adapun kutipan dari Samos 46, itu diambil dari Septuaginta, seperti kebanyakan kutipan Perjanjian Lama yang diberikan dalam Perjanjian Baru, yang menjelaskan perbedaan yang mungkin Anda temukan ketika mencari kutipan semacam itu dalam Alkitab Anda, sebagai yang paling banyak. Terjemahan hari ini menggunakan teks Masoretik daripada Septuaginta. Tubuh, tentu saja, adalah tubuh Kristus yang melaluinya dosa akan ditebus dengan kematian Kristus di kayu salib. Ibrani 10:7, 10 Ibrani 10:7, 10 Lalu aku berkata, inilah aku, ada tertulis tentang aku dalam gulungan, aku datang untuk melakukan kehendak Mu, ya Allah. Pertama Dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak kamu inginkan, kamu juga tidak menyukainya, padahal hukum mengharuskan itu dilakukan. Kemudian Dia berkata, ini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, yang pertama untuk meneguhkan yang kedua. Komentar, Kristus, korban yang berhasiat aku datang untuk melakukan kehendak-Mu harus menjadi sikap orang Kristen, karena Dia mati untuk semua, sehingga mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang mati untuk mereka dan bangkit kembali. 2 Korintus 15:5 Dan bahkan di bawah tekanan kita harus berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi.
Lukas pukul 22:42 berbicara kepada orang Kristen Yahudi dan orang Yahudi yang belum beriman kepada Kristus. Sistem pengorbanan Yahudi, meskipun tidak dipraktikkan di antara orang Yahudi saat ini, mungkin menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi pada saat itu. Untuk beriman kepada Kristus, seorang Yahudi tidak boleh lagi berjanji setia kepada hal-hal yang hanya merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang. Hal yang sama dapat dikatakan tentang berbagai sekte neosunat dalam kekristenan. Mematuhi lebih baik daripada mengorbankan hewan, atau lebih umum daripada mengikuti ritual dan upacara belaka. 1 Samuel pukul 15:22 Tetapi Samuel menjawab, apakah Tuhan berkenan akan korban bakaran dan korban sembelihan seperti halnya menuruti suara Tuhan? Taat lebih baik daripada kurban, dan memberi lebih baik daripada lemak domba jantan. Melalui ketaatan Kristus kita diselamatkan, yang mendapati dirinya sebagai manusia, merendahkan dirinya dan menjadi taat sampai mati, bahkan kematian di kayu salib. Filipi 2:8 Karena kamu tahu bahwa bukan dengan barang-barang yang dapat musnah seperti perak atau emas kamu ditebus dari jalan kosong kehidupan yang diwariskan kepadamu oleh nenek moyangmu, tetapi dengan yang berharga. Mereka adalah darah Kristus, anak domba tanpa cela atau cela. 1 Petrus 1:18, 19 Ibrani 10:11, 14 Ibrani 10:11, 14 Hari demi hari setiap imam bangun dan melakukan tugas-tugas keagamaannya, berulang kali dia mempersembahkan korban yang sama, yang tidak pernah dapat menghapus dosa. Tetapi ketika imam ini mempersembahkan satu kurban untuk dosa selamanya, dia duduk di sebelah kanan Allah. Sejak saat itu ia mengharapkan musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya, karena dengan satu kurban ia telah menyempurnakan mereka yang sedang dikuduskan untuk selama-lamanya. Komentar, disempurnakan dengan satu pengorbanan sekali lagi sebuah pengorbanan yang bertentangan dengan pengorbanan massal mingguan Katolik. Mazmur 1:10, Tuhan berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuhmu tumpuan kakimu. Ini adalah Mazmur yang sama yang berisi ayat bahwa Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah pikirannya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, dan bahwa Yesus merujuk dalam Lukas 20:42, 43 dan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2:34-35 merujuk pada Mesias. Dia duduk karena pekerjaannya telah selesai, yang telah dilakukan di kayu salib. Perhatikan tegang dalam frasa, disempurnakan selamanya mereka yang ada di dalam Kristus, dalam arti tertentu, telah disempurnakan, dan tidak hanya itu, tetapi, selamanya, menunjukkan bahwa keadaan seperti itu adalah permanen, yang ditegaskan oleh konsep keamanan kekal. Sekali disimpan, selalu disimpan. Dan ini sekali lagi berbeda dengan perjanjian lama yang, seperti yang dia katakan di ayat pertama pasal ini, bahwa pengorbanan seperti itu di bawah perjanjian itu tidak dapat menyempurnakan mereka yang mendekat untuk beribadah. Tidak ada keamanan abadi di bawah perjanjian lama. Tetapi masih ada proses dikuduskan di mana mereka yang lahir dari Tuhan tunduk. Tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh tata bahasa, itu pasif, itulah yang dilakukan kepada orang percaya, berbeda dengan berbagai sekte sunat baru, di mana orang tersebut terus berusaha mempertahankan status keselamatannya melalui perilaku yang benar dan di mana kekudusan tidak dapat dihindari, mereka tetap hidup di bawah hukum.